Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Solo guys. Selamat datang channel Yuin Asai. Hari kedua, karena tadi gue udah breakfast di hotel, tapi si mamahnya sama anak-anak mau nyari breakfast dulu. Nah, kita ke satu lokasi. Yang pertama nih jam 8 pagi, udah kesiangan sih sebenarnya. Jam 8 pagi kita mengunjungi satu tempat. Jadi ini asik banget ya, jujur ya, Solo tuh ya. Kalau menurut gue ya, dia nyaman, bersih, pasarnya juga bersih gitu ya, tertata baik. Oke, ini mungkin kota yang bakalan gue bisa kunjungi berkali-kali karena banyak banget yang masih diekspor, terutama kulinernya. Nah, kita lagi ada di satu tempat, namanya apa? Kita lihat ya. Kita lagi di Pasar Gede. Pasar Gede, cuy. Nah, ini kayak gini nih, katanya sih banyak tempat kuliner. Waduh, gila ya. Ini pasar jam 8 pagi nih. Tuh. Tuh. Oh, tampak banyak cemilan. Ya Allah, ya ini kayak gini nih. Maksud gue ya, mungkin ini bisa jadi contoh buat kota-kota yang lain ya, biar rapi gitu ya kan. Bogor adalah pasar anyar gitu kan. Terus ada beberapa pasar lain ya. Cuman jujur Solo ini menarik banget ya. Ini kita lagi ada di Pasar Gede guys. Lihat nih. Oh ada pasar, ada di Bogor ada Pasar Sentul. Cuman ini gue nggak tahu ini, gila, ini tertata rapi banget dan ini ramai banget orang. Jadi ini tempat wisata guys. Ini pasar tuh jadi tempat wisata gitu, bukan cuma pasar doang. Ramai banget guys. Itu, Allah, ramainya, masya Allah. Ini hanya buat makan es dawet doang gitu. Ini nih, lihat tuh. Oh my god. Yes, kita nemuin satu tempat kuliner luas di Pasar Gede di atas. Cuman emang di sini apa namanya? Kudu hati-hati ya guys, karena di sini banyak yang jualan ibab. Oh itu tuh, yang ngantri itu tuh, warung makan Bu Tapruk. Oh itu nasi lewat juga rame. Kita aja kesini, ini ada apa sih di sini nih? Ini ada apa ini? Oh, kopi guys. Wih, brewing kopi gitu. Wih, gila, keren bener. Shoot. Tuh. Ini ayam geprek. Wow. Tuh guys, gila rame banget cuy. Ini dia nasi liwet, kita cobain. Bismillah. Enak banget. Jadi dia tuh nggak padat bumbu tapi berasa banget tuh. Enak banget guys. Tapi memang apa deh? Panas banget. Tapi enak panas banget. Enak banget ya. Asli enak banget. Sederhana, nikmat banget. Cuma gini doang nih. Cuma ada sayur, ayam, telur, ya. Ini enak banget. Porsinya sedikit, nggak banyak. Tadi ini kita nyobain sosis Solonya juga, ini enak. Tadi ada yang jualan di bawah. Kita beli sosis Solo, ini enak banget. Bismillah. Enak banget. Asli, makanya wajar jadi seramai kayak gini lihat. Jadi ini salah satu pusat kuliner yang ada di Solo, Pasar Gede Solo. Mantap buat pemerintah Solo yang menjadikan pasar bukan hanya sebagai pasar, jadi tempat destinasi wisata kayak kemarin ya, Pasar Triwindu, Pasar Klewer. Dan ini masih banyak lagi karena pasar-pasar di Solo itu yang memang jadi pusat wisata gitu ya. Jadi pasar jadi tempat wisata. Bayangin guys, pasar jadi tempat wisata. Mantap pemerintah Solo, mantap. Kita coba yang terakhir di Pasar Gede, Buici es dawet. Tuh. Rame cuy. Tuh rame di sana. Oh ini semuanya tuh. Semuanya es dawet. Ramainya, masya Allah. Guys, lihat es dawet durian. Widih. Coba, bismillah.
Biasa. Nyes. Duh, susah. Bismillah. Gila, ini asli enak banget. Es dawet Huwiji ini tuh ternyata yang pertama di Pasar Gede dan udah 37 tahun. Destinasi berikut Mangkunegaran. Di sini adalah Mangkunegaran, Solo luas banget ya, tuh lihat. Dan enaknya di Solo itu mungkin hampir sama kayak Cirebon ya. Jadi deket-deket nih, itu ada apa tuh? Cavalier Artillery. Oh, itu tempat tentara cavalry dari tahun 1974. Jadi lihat luas banget ya. Ini adalah Mangkunegaran. Orang-orang banyak yang pakai batik ke sini, terutama yang cewek-cewek. Katanya di sini salah satu tempat sejarah. Satu tiket satu orang Rp30.000. Jadi kalau ke sini ternyata nggak bisa sembarangan masuk, tinggal nunggu dulu, harus di guide cara begitu masuk ke sini ya. Sejarah Mangkunegaran itu merupakan salah satu kerajaan adipati pada saat perjanjian Salatiga. Gue baca tuh tadi di Google. Ya, lalu kita dengerin aja. Dia punya perjanjian sama Sultan Hamengkubuwono, itu berantem ya sama Kesunanan Surakarta atau Solo. Akhirnya terpisah tuh, ada Jogja, terus ada Sunan Surakarta sama Mangkunegaran. Nah, tapi akhirnya kalau nggak salah tahun 46 katanya ya, itu pisah jadi satu Surakarta. Sampai hari ini belum pernah mengalami renovasi, jadi ini masih bangunan asli. 200 tahun. Hanya pembaruan aja. Gitu, kayak catnya diperbarui dulu, warna cat aslinya itu seperti ini, hijau tua dan kuning, simbol dari Padi Muda atau Pari Anom, simbol dari kemakmuran. Makanya dibuat dari ini modernisasi menjadi hijau tua dan emas. Gitu. Kemudian bangunan ini masih aktif kita gunakan sampai saat ini. Biasanya kita gunakan untuk upacara-upacara adat, contohnya penobatan raja, dan ada acara jumenengan atau ulang tahun kenaikan tahta, ada acara pernikahan keluarga, perayaan lainnya itu masih kita laksanakan di atas pendopo. Keseluruhan bangunannya bangunan Jawa, bentuknya joglo, tapi interiornya kebanyakan dari Eropa. Yang sangat terlihat ini lampu-lampu yang menggantung, namanya lampu Robyong, buatan dari Belanda. Kita beli dari Istana Bogor. Jadi ini dulunya lampu-lampu yang menggantung di Istana Bogor. Kita beli pada tahun 1890-an, era Mangkunegoro yang keempat. Pertama kali masuk ke sini belum ada listrik di Solo, jadi pakainya lilin. Kalau dulu namanya lampu teflon. Selain itu ada juga rantai marmer. Rantai marmer dari Itali. Dulunya dia warnanya putih dengan coraknya abu-abu. Cuma sekarang ketambahan bercak coklat dan kuning seperti ini karena sempat kerendam banjir. Tahun 1966 salah satu banjir terbesar di kota Solo. Ini adalah gedung untuk pertunjukan wayang. Kebetulan bangunan Paringgitan dibangun di era yang keempat mulainya. Jadi makanya logonya Mangkunegoro. Di sana itu adalah kantor-kantor. Dan ini ternyata bukan di bawah Kementerian Pariwisata ya, tapi dikelola oleh keluarga Mangkunegaran sendiri. Tapi rapi banget ya, gila ya. Salut, gue beneran asli sama Solo. Kulit ramenya yang berkunjung guys. Oke, ini harusnya di kamar tidur tempat keluargaan kerajaan. Jadi kalau di sini tuh jadi setelah menikah dia harus keluar dari tempat Mangkunegaran ini, Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran ini tempat tinggal keluarga raja. Rame. Tuh lihat tuh kamar-kamar. Itu ada tempat makan, itu ruang keluarga makan. Ya, tuh ada banyak peliharaan juga. Tuh, ini seluruh ini adalah kompleks keluarga kerajaan. Nah, ini kan karena Guci Bre-nya belum menikah, jadi karena beliaunya adalah adipati yang diangkat. Jadi ya di sini akhirnya difungsikan sebagai pajangan dan lain-lain lah. Tuh, cuman jadi tempat peristirahatan ya boleh. Kalau keluarga raja itu mau beristirahat di sini boleh. Inilah tempatnya, asik ya. Kalau punya rumah kayak begini ya. Adem. Untung kita udah selesai. Tuh lihat yang ngantri itu, yang ke Puri Mangkunegaran. Widih. Tempat berikut. Gue pernah kesini nih dulu ya. Pertama kali gue ke Solo lah ya. Ini namanya House of Danar Hadi. Ya. Tapi kita nggak ke situnya, kita ke tempat makannya. Namanya Soga Eatery. Selamat datang di Soga Eatery. Ini dia. Oke, kita makan mewah ya bro. Kita makan mewah dulu ya cuy. Bismillah. Ini kita pesan nasi goreng kambing tuh. Ya, agak mewah. Karena kita lagi lidahnya lagi kebiasaan dengan
Makanan yang sangat begitu renyah, gurih. Ya. Jadi ini makanan resto lah ya. Ini konsep dengan makanan resto. Kambingnya. Cuma ini porsinya meleduk. Tuh lihat porsinya. Ini ramai juga. Sampai keluar-luar. Ya, jadi memang makanan di sini tuh menunya meledak-ledak ya. Maksudnya itu jumbo-jumbo gitu. Tempat berikut agak sempit. Tadi aja parkir sempat ribut sama orang di depan ya. Namanya Lendre Laweyan. Tuh lihat teman-teman, gangnya sempet kayak gini, nggak bisa juga masuk. Parkir mobil di depan, tadi dimarahin sama orang. Oke, jalannya kayak begini. Ini apa sih nih? Apa sih nih? Tempat apa sih nih? Lendre Laweyan, itu apa sih? Pisang sejak 1984. Aku nggak tahu. Pisang coklat. Ya, pisang coklat. Kayak begini cuy. Dicari sama orang ini. Jalannya sampai kayak gini nih. Nah, kita bikinnya ya. Tuh. Itu kayak apa sih? Oh, nasi ya. Itu tepung beras ya, Mbak? Apa? Oh, tepung ketan. Kasih. Oh, tepung ketan. Oh, ketan. Beras ketan. Beras ketan kasih pisang. Dikasih coklat, dikasih keju. Wes, mari kita lihat hasil dari hunting kita si Lendre apa namanya? Laweyan. Dia pakai beras ketan. Aduh, panas. Guys. Yo, panas. Orang nyari beginian nih. 4.000 perak satu biji. Bismillah. Enak sih. Next kemana? Kita cari jajanan lagi. Ya. Setelah hunting coba Surabi Notosuman, Linda sama Handayani sama Lingko habis, kita akhirnya ke tempat yang mainstream guys, yang udah pasti orang Solo pada kesini semua kalau mau ke Solo ya, maksud gua ya, yaitu sate kambing dan tengkleng Kak Manto. Ya udah, ini destinasi malam kita terakhir di Solo. Nih dia nih, selalu bikin macet di sini, gila tuh. Selalu bikin macet parah karena parkirnya nggak ampun dah. Tuh lihat, kayak gini nih happeningnya nih. Fire show. Ya wes, kita lihat lah. Masuk ke dalam, jadi ramenya kayak orang gila nih. Ini nggak pernah sepi nih. Mantap. Lihat tuh. Lihat ramenya kayak orang gila. Ampun dah. Tuh. Iya. Ini nggak pernah sepi, ini mainstream abis. Gila ini sih. Aduh, udah banyak yang review ya, udah pastilah. Tuh lihat tuh. Sampai di ruang ber-AC pun jauh. Mana nih kita? Di mana? Itu dia. Ya beginilah guys. Ini tengklengnya yang biasa udah habis, kita coba tengkleng bisa ya. Ya ribuan orang sehari kesini sih udah nggak mungkin nggak enak lah. Ini bumbunya tebal ini loh yang selalu bikin spesial. Nih, kalau di Solo, lo nyari tempat makan di mana-mana selalu di branding sama si Lombok Gandaria. Lo nggak bakal nemuin kecap bangok di Solo. Selalu nemuin si Lombok Gandaria. Kita cobain nasi Lombok kecap. Manisnya pas. Nah ini datang sate buntel. Sate buntel gitu. Tanpa kecap dulu. Jadi dia kan udah, itu isinya tuh macam-macam. Ya,
Karena udah daging, ada apa namanya? Ada ini apa, jeroan. Iya. Nah ini yang masih kerasa kambing itu sih sate buntel. Favoritnya di sini adalah tengkleng. Nih terakhir, last bite. Kita pesan tengkleng, pesan buntel, pesan sate kambing. Ya. Mau agak-agak lah. Pasti nggak bakal gagal. Dia canggih, bisa masak. Kambing bukan kambing muda. Jadi kayak kambing apa namanya tuh? Kurban. Agak tua kan? Bisa selembut dan seenak. Nantok, nggak gagal. Tadi ngobrol-ngobrol bentar. 50 kambing sehari, 50 kambing Jawa sehari. Gih. Tuh lihat tuh. Ini yang bikin heboh sini masaknya. Open kitchen, cuy.